karena hampir tidak ada di dunia yang namanya lawan dalam pilpres atau dalam pemilu kemudian justru dia menjadi koalisi dalam satu pemerintahan yang sama seperti itu. Ini agak sedikit aneh sekali. Makanya kalau sekiranya tidak dapat menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin juga Prabowo juga akan dilakukan reshuffle seperti. Makanya saya kira ini harus berhati-hati. Ini merupakan bom kecil yang mulai meledak di mana-mana nih. Ini terkait dengan Prabowo Subianto, Pak. Kita ketahui sekarang Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan. Tapi menariknya, sejak isu Habib Rizik, Prabowo itu seperti menghilang. Bahkan pada pelibatan militer di Petamburan kemarin, Prabowo sampai saat ini tidak memberikan satu pernyataan pun di depan media. Apa yang Bapak lihat dari hilangnya Prabowo sampai saat ini? Padahal seharusnya dia dapat memberikan komentar terkait dengan pelibatan militer kemarin di Petamburan. Ya, saya kira antara Prabowo dengan Habib Rizik itu merupakan beban sejarah yang tidak bisa dihapus dengan begitu saja. Kita tahu bahwa pada saat Pilpres yang lalu, Habib Rizik merupakan pendukung, bahkan beliau bisa dikatakan menurut saya mendukung mati-matian sampai kemudian melakukan pertemuan dengan Bapak Prabowo ya, kita tahu semua pada saat itu. Tapi kemudian pada saat Habib Rizik saat ini akan melakukan pulang ke Indonesia, itu seolah-olah tidak ada backup atau tidak ada bantuan dari seorang Prabowo. Seolah-olah masyarakat itu mengatakan demikian. Artinya kasarnya itu seolah-olah Habib Rizik ini kan ditinggal oleh Prabowo dengan dia mendapatkan jabatan sebagai Menteri Pertahanan seperti itu. Untuk itu menurut saya Prabowo ini lebih kepada ambil aman saja seperti itu. Jadi dia tidak berkomentar apapun terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya pelibatan TNI dalam hal penurunan baliho terhadap Habib Rizik seperti itu. Jadi mestinya menurut saya kalau leadership Prabowo itu bagus, dia itu bisa kemudian melakukan statement di media. Jadi misalkan secara langsung maupun tidak langsung bahwa orang-orang yang sudah mendukung dia pada saat Pilpres itu mestinya diamankan oleh dia seperti itu. Minimal Prabowo bisa melakukan bargaining kepada pemerintah seperti itu. Tidak kemudian justru seolah-olah orang yang sudah membantu dia itu justru ditinggalkan begitu saja. Karena kemudian kalau sudah terjadi seperti ini, maka publik akan menilai kepemimpinan Prabowo ini adalah kepemimpinan yang tidak loyal kepada para pendukungnya seperti, dan itu akan berpengaruh apabila di kemudian hari misalkan Prabowo ingin mencalonkan kembali sebagai presiden. Tentu ini akan menjadi catatan bagi rakyat bahwa Prabowo dianggap lupa akan perjuangan para pendukungnya seperti itu. Bertolak dari jawaban Pak Saiful Anam, saya rasa Pak Prabowo ini sedang mengalami posisi dilematis ya. Dengan posisi dia di dalam pemerintahan saat ini, dia tidak mungkin sebebas sebelumnya dalam berbicara. Tapi saya melihat di sini ada hal menarik dari sisi Fadlizon. Kita melihat Fadlizon ini seperti ditempatkan sebagai oposisi, di mana dia ini bermanuver ke sana kemari mendekati HRS, mendekati EPI, PA12 dan seterusnya. Apakah Bapak melihat ada politik dua kaki yang dijalankan Gerindra melalui Fadlizon, di mana Prabowo ditempatkan di pemerintahan, tetapi di kaki yang lainnya Fadlizon ditetapkan untuk mengamankan suara daripada kelompok-kelompok Islam seperti EPI dan 212. Apakah Bapak melihat hal semacam itu? Itulah ketidakkonsistenan koalisi di Indonesia, karena memang koalisi itu tidak dibangun atas dasar bangunan dasar koalisi yang sangat kuat seperti itu. Jadi dari awal itu menurut saya bangunan koalisi yang dibangun itu bangunan koalisi yang sangat pragmatis, yakni bangunan koalisi yang lebih kepada mempertontonkan adanya bagi-bagi kekuasaan. Mestinya kalau misalkan dia sudah lawan ya mestinya dia harus beroposisi seperti itu. Tidak kemudian tidak jelas dan balelo seperti saat ini. Dia kemudian mendeklarasikan sebagai oposisi, tapi kemudian gerakan-gerakannya juga tidak jelas seperti itu. Untuk itu saya kira ini merupakan
pendidikan politik yang kurang bagus ya bagi masyarakat, karena hampir tidak ada di dunia yang namanya lawan dalam pilpres atau dalam pemilu kemudian justru dia menjadi koalisi dalam satu pemerintahan yang sama seperti itu. Ini agak sedikit aneh sekali sehingga masyarakat ini menjadi bingung seperti itu, dan ini juga saya kira akan berpengaruh terhadap citra partai yang kemudian sudah dipilih oleh masyarakat untuk kemudian mendapatkan jabatan-jabatan tertentu baik di eksekutif maupun di legislatif seperti itu. Saya kira ini tontonan yang kurang menarik bagi saya karena ada ketidakkonsistenan dari partai yang pertama sangat berlainan atau seolah-olah ingin beroposisi tapi kemudian justru berkoalisi seperti itu. Sehingga rakyat juga harus mencatat ini bagian dari hal yang tidak baik seperti itu. Ini terkait dengan ini Pak, penangkapan Menteri Edi Prabowo baru-baru ini. Banyak yang melihat penangkapan ini memperkecil peluang Prabowo di 2024 karena ini buruk bagi citra Gerindra, buruk bagi elektabilitas Prabowo, apalagi Edi ini kita ketahui adalah orang yang sangat dekat dengan Prabowo baik secara pengkaderan maupun emosional. Apakah Bapak melihat ada potensi seperti itu di mana penangkapan ini akan mengubah peta politik di 2024 khususnya peluang dari Prabowo dan Gerindra sendiri? Ya, sangat tepat sekali ya, sangat tepat sekali. Kalau saya jadi Prabowo, tentu saya akan menarik dukungan atau koalisi dari pemerintah karena tidak menutup kemungkinan ini merupakan skenario ya. Meskipun memang harus dibuktikan seperti itu. Karena saya kira informan dari KPK itu siapa? Meskipun kita harus mengapresiasi KPK terkait dengan pengungkapan apa yang ada di balik korupsi atau KKN yang terjadi di Kementerian Kelautan seperti itu. Tapi saya kira ini semua juga harus kita dukung bagi KPK untuk mengungkap apakah kemudian ada aliran kepada Partai Gerindra atau kemudian ada aliran uang kepada misalkan pada Prabowo. Ini harus diungkap karena saya kira kalau melihat karir dari Menteri KKP ini itu saya kira dari awal merupakan orang yang sangat dekat sekali dengan Prabowo. Saya kira bukan tidak mungkin Prabowo kemudian memberikan jabatan menteri itu kepada orang-orang yang tidak dekat dengan beliau seperti itu. Untuk itu dengan adanya penangkapan terhadap Menteri KKP ini merupakan tamparan keras tidak hanya bagi Prabowo tapi juga bagi Partai Gerindra seperti itu. Di lain sisi itu, apakah kemudian penangkapan ini ada skenario tertentu? Maka saya kira itu juga harus dijawab ya, karena saya kira kalau melihat komposisi saat ini KPK itu memang kita lihat memang komisionernya lebih berafiliasi menurut masyarakat lebih kepada pemerintah seperti itu. Untuk itu skenario apa di balik ini semua ya kita lihat perkembangannya seperti itu. Ini terkait dengan ada dugaan skenario seperti yang Bapak sebutkan yang tadi. Ini ada asumsi menarik Pak disebutkan. Kita mengetahui saat ini Gerindra itu dikatakan kembali dekat dengan PDIP. Kemudian dengan kasus penangkapan Edi Prabowo ini, yang notabene adalah orang yang begitu dekat secara emosional dengan Prabowo, apakah itu menunjukkan asumsi yang menyebutkan Gerindra dengan PDIP ini dekat kembali itu terbantahkan? Apakah Bapak melihat seperti itu? Ya, saya kira ini kan seperti keluarga saja ya. Jadi ya kadang bertengkar, kadang juga dekat, kadang juga berjauhan. Tapi saya kira ketika ada penangkapan terhadap Menteri KKP ini membuktikan bahwa Prabowo juga harus berhati-hati seperti itu. Artinya kedekatan itu juga tidak dapat dibuktikan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Karena apa? Buktinya juga menteri beliau juga menteri yang sangat dekat dengan beliau dan dipercaya oleh beliau juga ditangkap oleh KPK. Artinya kedekatan itu jangan menjadi mina bobo atau menjadi hal-hal yang menidurkan Prabowo, karena sewaktu-waktu Prabowo juga bisa didepak juga oleh PDIP seperti itu. Karena yang namanya politik kan memang seperti itu. Jadi dalam perjalanannya juga cukup cair sekali seperti itu. Jadi saya kira jangan kemudian Prabowo berpikir bahwa kemudian kedekatan antara PDIP dengan
Partai Gerindra kemudian akan memberikan ruang-ruang yang kemudian memina bobokan beliau seperti itu. Karena bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, apalagi nanti pada tahun 2023 itu semakin angin kencang perpolitikan itu semakin bertebaran kemana-mana. Bukan tidak mungkin nanti juga Prabowo misalkan karena dianggap tidak kompeten atau tidak mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi juga akan dilakukan pendepakan oleh Presiden Jokowi. Apalagi Jokowi saya kira tidak memiliki kepentingan apapun seperti itu. Makanya kalau sekiranya tidak dapat menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin juga Prabowo juga akan dilakukan reshuffle seperti itu. Makanya saya kira ini harus berhati-hati. Ini merupakan bom kecil yang mulai meledak di mana-mana nih. Apalagi menteri yang sangat dekat dengan Prabowo itu sudah dilakukan pencopotan. Sudah dilakukan penahanan oleh KPK dan sudah dinyatakan tersangka seperti itu. Untuk itu saya kira sekali lagi ini justru harus berhati-hati atau merupakan lampu merah bagi Prabowo untuk kemudian mensinergikan antara langkah-langkah yang akan dilakukan baik secara pribadi maupun secara umum atau secara luas, yakni Partai Gerindra seperti itu. Saya ingin meminta ini sih Pak, pesan Bapak terhadap followers Pintar Politik, karena followers kita ini kebanyakan milenial Pak, kebanyakan anak-anak muda. Apa pesan Bapak kepada anak-anak muda ini bagi perpolitikan Indonesia? Ya, terhadap perpolitikan Indonesia itu terhadap follower dari Pintar Politik itu tidak hanya melihat politik itu dalam hal satu sisi saja, tapi banyak sisi sehingga kemudian pengetahuan kita, pengalaman kita dalam hal melihat politik itu tidak hanya terbatas pada satu sisi saja seperti itu. Dan Pintar Politik saya kira merupakan media yang tidak hanya mengulas sisi politik dari satu sisi saja. Bahkan saya melihat teorinya itu cukup bagus sekali. Jadi tidak hanya memberikan informasi terkait dengan posisi atau peristiwa politik yang terjadi di Indonesia dari satu sisi saja, tapi berbagai sisi, tentunya juga dikuatkan dengan teori-teori yang ada. Itulah bedanya Pintar Politik dengan yang lain. Kalau yang lain hanya menyajikan berita begitu saja, tapi Pintar Politik ini juga menyajikan teorinya itu seperti apa, dan kajiannya juga tidak hanya satu sisi saja. Itu perbedaan Pintar Politik dengan media-media lainnya seperti itu, yang justru itu menjadi daya tawar tersendiri bagi Pintar Politik seperti itu. Terima kasih Pak sudah dipuji. Saya sebagai bagian dari Pintar Politik merasa tersanjung dengan pujian Pak Saiful Anam. Mungkin kita cukupkan pada pagi hari di pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya atas nama Pintar Politik mengucapkan terima kasih pada ketersediaan waktu Pak Saiful Anam untuk diwawancara pada kesempatan ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak.